Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Eh, eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan webinar tentang pencatatan buku Kaswarung. Salawat bertangkatan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta semua telah menyempatkan diri untuk mengikuti acara ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmi Hairani Putri Harahap dari jurusan S1 Akuntansi di Universitas Bengkulu. Adapun tujuan dari pelaksanaan webinar ini, semoga dengan pelaksanaan webinar ini teman-teman yang memiliki usaha kecil seperti Mbak Deliani, ada Allshop, Mbak Nur Ainun, ada usaha toko baju, dan Mbak Hatna juga ada toko warung, dan Mbak Putri juga ada Allshop ya Mbak. Nah, dan untuk mbak-mbak yang lainnya juga. Masuklah kita yang pertama tentang pentingnya membuat pembukuan pada bisnis kecil. Berarti ini kita menceritakan tentang alasan kenapa kita harus membuat pembukuan kas. Nah, kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengusaha itu adalah mencampur aduk keuangan. Misalkan kita usaha warung, kita mencampur uang modal, keuntungan, penjualan, segala hal dalam bentuk uang kita satukan. Nah, ini nih satu alasan kenapa kita perlu membuat pembukuan pada usaha kita, agar kita bisa mengetahui berapa sih keuntungan, berapa sih pendapatan kita setiap hari, dan keuntungan tiap harinya itu berapa begitu. Nah, beberapa manfaat dari pembukuan keuangan ini, yang pertama dapat meminimalisir risiko kehilangan produk, aset, dan juga uang. Misalnya kehilangan produk, karena kita nanti juga akan mencatat stok barang. Jadi, jika kita sudah menghitung stok barang dan keadaan di gudangnya berbeda, nah itulah fungsi kita mencatat pembukuan kas ini, agar risiko-risiko seperti itu tidak terjadi. Dan untuk uang juga, uang kan di sini ada meminimalisir risiko kehilangan produk, aset, dan juga uang. Nah, uang juga sering terjadi, misal kita kecurian tetapi kita tidak tahu berapa uang penjualan kita yang kecurian tersebut. Jadi kalau kita melihat di buku catatan kas itu, kita bisa mengetahui berapa saldo terakhir kita sebelum kejadian tersebut. Nah, yang kedua, adapun manfaat yang kedua, bisa mengetahui kewajiban pajak akibat bisnis yang dijalani. Ini untuk usaha-usaha yang sudah menerapkan pajak. Kalau hanya seperti warung, sepertinya belum kena pajak ya, Bu. Nah, selanjutnya manfaat yang ketiga, bisa memengaruhi aset yang dimiliki, berpengaruh pada laba rugi suatu bisnis di kemudian hari. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi kan. Jadi kita mengetahui berapa keuntungan, berapa kerugian kita setelah kita melakukan pencatatan. Yang keempat, bisa mengetahui besarnya piutang dan hutang. Ini sering terjadi di sebuah warung khususnya. Ada teman yang membeli tetapi ngutang gitu kan. Jadi kita tuh sering lupa mencatat, bahkan tidak ingat seseorang itu mempunyai utang kepada kita. Nah,
berarti kita mengalami kerugian yang tidak kita ketahui. Jadi dengan pencatatan ini kita bisa mengatasi hal tersebut. Kemudian bisa mengontrol biaya akibat operasional bisnis. Misal biaya kalau seperti all shop Mbak Deliani tadi bisa seperti ongkir kan, kita bisa mengetahui biaya operasional dari ongkir, modal, udah termasuk modal, berapa yang harus kita jual, karena nanti kita juga akan menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Nah, yang keenam, manfaatnya dapat mengetahui progres dari bisnis yang sedang dijalani. Kembali lagi ke progres, berarti kemajuan ya. Berarti kembali lagi ke keuntungan tadi. Jadi kita lebih tahu setiap harinya itu untuk keuntungan kita meningkat atau malah menurun gitu. Nah, masuk ke cara membuat pembukuan sederhana bagi usaha kecil. Yang pertama itu ada buku arus kas. Buku arus kas ini nanti dibagi lagi menjadi dua. Ada membuat catatan pengeluaran, kemudian membuat catatan pemasukan. Membuat buku arus kas ini fungsinya untuk mencatat keluar masuknya uang secara real dalam suatu periode. Itulah tadi kita membuat catatan pengeluaran. Catatan pengeluaran ini ketika kita memulai usaha baru, hal yang paling penting dilakukan itu dengan membuat buku catatan pengeluaran secara terpisah. Adapun beberapa jenis pengeluaran yang harus kita catat. Yang pertama pembelian bahan baku, ataupun pembelian bahan baku ini seperti kalau untuk warung berarti kita membeli belanja gitu, berbelanja untuk stok barang kita. Kalau untuk yang all shop berarti kita belanja barang juga. Kemudian biaya operasional seperti ongkir atau biaya transportasi atau biaya-biaya lainnya atau biaya seperti untuk listrik atau apa segala macam kan. Kemudian gaji karyawan ini jika usaha kita itu sudah memiliki karyawan. Kemudian kita catat semuanya ke dalam satu tabel dengan jelas. Dengan ini, kita pun bisa lebih tahu mengenai besarnya modal usaha yang telah kita keluarkan. Jika sudah, maka kita bisa mulai menetapkan target serta strategi agar modal kita tersebut bisa kembali. Kemudian kita membuat catatan pemasukan. Setelah membuat catatan pengeluaran tadi, selanjutnya membuat catatan pemasukan pada buku terpisah juga. Ini digunakan untuk mencatat berbagai jenis pemasukan mulai dari jumlah penjualan produk atau penjualan secara tunai dan piutang yang sudah dibayarkan. Mencatat pemasukan ini adalah langkah penting dalam membukukan keuangan usaha kita dan sangat disarankan untuk membuat catatan ini secara kontinu setiap harinya. Selanjutnya ke yang kedua, membuat buku persediaan barang. Ini juga penting bagi pengusaha untuk menyediakan buku stok barang untuk warung, untuk kalau all shop kita sebagai reseller sepertinya tidak perlu membuat buku stok ya, atau dropshipper. Ini cocok untuk Mbak Nur Ainun, Mbak yang mempunyai all shop, yang mempunyai warung, Mbak-mbak yang punya warung, cocok untuk menerapkan buku persediaan barang. Ini juga dicatat secara terpisah. Kita catat secara kontinu barang-barang yang masuk maupun keluar sepanjang hari. Berarti barang yang masuk itu barang yang kita belanjakan, barang yang keluar itu berarti barang yang sudah dijual atau yang sudah terpakai. Penjualan yang meningkat juga akan meningkatkan jumlah barang yang keluar masuk. Nah, itu tadi yang saya bilang. Penjualan itu termasuk barang yang kita keluarkan. Berarti persediaan kita berkurang kalau kita melakukan penjualan. Kemudian buku ini juga berguna agar kita lebih mudah mengawasi serta memonitor barang pada usaha kita. Terlebih apalagi dalam waktu dekat kita berencana untuk menambah target penjualan atau bahkan membuka cabang gitu. Buku persediaan barang memiliki dua metode, yaitu metode fisik
yang mengharuskan perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Kemudian satu lagi yaitu metode perpetual, di mana setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri yang menjadi buku pembantu persediaan. Maksudnya ini dibuatkan rekening ini adalah membuat kode-kode tersendiri, misalkan untuk persediaan kodenya apa, untuk barang ini kodenya apa, begitu. Selanjutnya yang ketiga, membuat buku persediaan. Membuat buku persediaan, maksud saya membuat buku pembelian. Pencatatan laporan keuangan untuk pembelian ini sederhana, namun sangat dibutuhkan oleh kita yang memiliki usaha. Dalam buku ini, kita hanya perlu mencatat transaksi pembelian yang tidak dibayar dengan tunai. Pembukuan ini diisi secara teratur menurut tertib waktu faktur-faktur pembelian ketika kita ingin berbelanja. Kemudian buku penjualan. Dalam buku ini kita memerlukan dan mencatat penjualan barang yang telah dilakukan dalam periode waktu tertentu. Lalu laporan ini juga disertakan pada salinan faktur-faktur yang sudah dibuat. Ini tujuannya untuk mencocokkan harga beserta potongan harga yang diberikan pada masing-masing produk. Kemudian yang kelima yaitu membuat buku biaya, mencatat buku biaya. Buku ini untuk mencatat biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan pemasaran, atau bisa disebut biaya overhead saat produksi. Sepertinya ini tidak ada ya untuk kita, karena kita tidak memproduksi barang. Kemudian yang keenam, membuat buku utang. Ini sangat perlu untuk teman-teman terapkan. Karena kita tuh kan manusia, sifatnya pelupa. Dan mereka yang memiliki utang juga sering terjadi lupa bahwa dia memiliki utang. Tapi ketika kita sudah mencatat siapa yang berutang, jadi kita lebih mudah untuk memberikan laporan tersebut kepada mereka, agar mereka juga tidak merasa tidak mempunyai utang, begitu kan. Nah, pembukuan ini berisi laporan utang usaha yang harus dibayar pada periode tertentu kepada seseorang, lembaga, atau perusahaan lain. Pembukuan utang ini diperlukan untuk mengetahui berapa nominal yang belum dibayarkan perusahaan kepada kliennya. Yang ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah saling berhubungan, yang sudah memiliki kerjasama. Misalkan seperti kita kan sebuah toko menjual kepada toko yang lebih kecil lagi kan. Jadi buku utang ini juga sangat diperlukan. Biasanya buku utang ini juga kita bisa menagih utang tersebut supaya mereka tuh memiliki bukti bahwa kita memang memiliki utang atau piutang kepada mereka. Sama seperti buku piutang, ini saling berkaitan. Buku utang untuk orang yang memiliki utang, buku piutang untuk mereka yang memberikan modal tetapi belum dibayar atau yang mengutangkan. Ini berisi data piutang yang belum tertagih juga, misalkan ada warung yang pelanggannya itu belum membayar utang, jadi kita catat di situ juga buku piutang yang belum kita tagih kepada mereka. Kemudian yang ke-8 itu mempersiapkan buku laba rugi. Buku laba rugi ini nanti di dalamnya kita akan mengetahui kita laba atau rugi selama kita beroperasi, serta beban usaha. Catatan yang sama sekali tidak boleh kita lewatkan untuk membukukan keuangan usaha kecil, yaitu mempersiapkan buku laba rugi. Buku ini berguna untuk mencatat segala macam pendapatan serta beban usaha pada periode tertentu. Manfaat lainnya adalah supaya kita bisa memantau apakah usaha atau toko kita itu mendapat keuntungan atau justru kerugian, seperti tadi yang sudah saya jelaskan.
masuklah kita ke contoh. Pada contoh ini ada sebuah ilustrasi di mana ini misalkan ada sebuah perusahaan PT Maju Jaya menjual produk singkong, keju, dan kentang balado, di mana saldo kas awalnya itu sebesar 5.500.000. Kemudian pada bulan Januari, perusahaan tersebut berhasil menjual produk singkong, keju sebanyak 30 pieces, kemudian kentang balado itu sebanyak 50 pieces. Dengan total penjualannya yaitu sebesar 4 juta. Dan pada bulan itu PT Maju Jaya harus membayar pengeluaran untuk membayar listrik, telepon, dan transportasi sebesar 2 juta. Nah, untuk pencatatan yang akan kita lakukan, ini setiap ada kejadian transaksi kita harus mencatatnya. Yang pertama, mencatat pada buku kas, di mana tadi pada tanggal 1 Januari saldo kas awal kita 5.500.000. Kemudian tanggal 2 Januari kita menjual kentang balado dan singkong keju itu sebesar 4 juta. Berarti kita buat penjualan tunai itu sebesar 4 juta. Kenapa di debit? Karena itu bersaldo normal di debit. Maksudnya itu jika kita menambah kas atau menambah uang kita, maka itu dicatat pada akun debit. Kalau kita mengeluarkan atau kas kita berkurang, seperti misalnya membayar hutang, membayar seperti itu, berarti kredit. Kalau ada penjualan, ada pemasukan atau pembayaran hutang dari orang lain, berarti itu di debit. Jadi saldo sekarang itu adalah sebesar 9.500.000 karena tadi ada saldo kas awal 5.500.000, kemudian penjualan tunainya 4 juta, jadi sekarang saldo kita 9.500.000. Kemudian pada pencatatan buku penjualan, di mana tanggal 2 Januari tadi kita menjual tunai sebesar 4 juta. Kreditnya tidak ada karena dia itu penjualan. Sebentar, ada kesalahan. Nah, tanggal 2 Januari kita kan melakukan penjualan tunai, jadi kita catat di debit itu sebesar 4 juta, maka saldo buku penjualan kita itu sebesar 4 juta. Nah, masuk ke buku persediaan. Buku persediaan ini karena pada tanggal 2 Januari itu kita menjual singkong dan singkong keju dan kentang balado, kita catat satuannya itu bungkus, kemudian kan kita proses transaksinya adalah menjual. Jadi kita catat sebesar 2 juta. Kemudian untuk contoh pembuatan pencatatan keuangan lainnya pada buku kas yang tadi pada tanggal 1 Januari itu, di mana tadi saldo kas awal kita 5.500.000, pada tanggal 2 Januari penjualan tunai kita 4 juta, di mana diantaranya yaitu biaya listrik telepon 9 juta dan internet 600.000, transportasi 500.000, maka saldo akhir kita itu sebesar 7.500.000. Kenapa? Karena saldo awal kita 5.500.000. Kemudian ditambah dengan penjualan, kita menjual barang, berarti uang kita bertambah 4 juta kan. Jadi jumlahnya itu 9.500.000. Karena kita mengeluarkan biaya listrik, telepon, dan internet transportasi, maka pada buku kas saldo kita itu sebesar 7.500.000. Kemudian pencatatan yang kedua untuk buku biaya. Dalam buku biaya ini, kita tadi membuat biaya listrik, telepon, dan internet itu sebesar 900.000, 600.000, kemudian transportasi sebesar 500.000. Jadi pada buku biaya ataupun biaya yang kita keluarkan itu sebesar 2 juta, jumlah dari segala pengeluaran yang kita lakukan. Nah, di sini
cara menghitung HPP itu saldo persediaan awal ditambah dengan pembelian barang, kemudian dikurangkan dengan persediaan. Mungkin teman-teman masih ada yang belum mengetahui apa itu HPP. HPP adalah seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang dijual. Nah, rumusnya tadi, saldo persediaan awal itu ditambah pembelian barang dikurang persediaan. Setelah itu, setelah kita mengetahui HPP, kemudian kita bisa mengetahui laba kotor. Karena laba kotor ini rumusnya yaitu penjualan kita dikurang dengan harga pokok penjualan. Itulah yang tadi sudah kita cari sebelumnya. Nah, untuk mengetahui laba kita itu berapa laba bersihnya, maka laba kotor tadi kita kurangi dengan biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Maka dapatlah laba bersih. Selanjutnya, ini ada contoh pembukuan catatan kas. Ini adalah contoh PT Cahaya Terang Benderang, buku kas umum periode Maret. Periode Januari, ini ada typo, maaf ya teman-teman. Pada tahun 2021. Pada tanggal 1 Juni 2021, misalkan saldo kas awal kita itu sebesar 3.500.000. Kemudian pada hari itu juga kita melakukan penjualan sebesar 400.000. Maka saldo kita sekarang, karena kita melakukan penjualan, berarti saldo kita bertambah dari yang 3.500.000 ditambah 400.000 menjadi 3.900.000. Kemudian 400.000 menjadi 3.900.000. Kemudian penjualan lagi sebesar 4.000 penjualan lagi 3.900.000. Kemudian sebelum itu kita penjualan lagi 3.900.000. Kemudian sebesar 3.900.000 penjualan lagi 3.900.000. Kemudian 4.270.000. Kemudian pada tanggal 3 Januari kita menerima piutang dari klien atau dari pembeli sebesar 50.000. Dari 50.000 ini akan menambah saldo kita yang awalnya 4.270.000 menjadi 4.320.000. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2021, kemudian penjualan itu pada sekarang sebesar 4.730.000. Kemudian pada tanggal 4 Januari itu kita membayar biaya tagihan listrik otomatis. Kita akan berkurangkan bayar biaya tagihan listrik sebesar 30.000. Maka saldo kita sekarang yaitu sebesar 4.610.000. Maka pada tanggal 5 Januari 2021 kita melakukan penjualan lagi sebesar 330.000. Karena saldo kita sekarang yaitu sebesar 4.910.000. Itulah yang saya sampaikan.